Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Simak videonya ya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi teks prosedur, di sini ada capaian pembelajaran dari teks prosedur, yaitu peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menyajikan teks prosedur dengan memperhatikan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan secara lisan maupun tulis. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks prosedur dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis teks prosedur. Yang keempat, menganalisis isi dan struktur teks prosedur. Dan yang kelima, menyusun teks prosedur sederhana sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Siapa di sini yang pernah membuat mie instan atau minuman? Wah, ternyata sudah bisa membuat mie instan dan minuman sendiri ya. Nah, kalian pasti mengikuti langkah-langkahnya kan? Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kita akan belajar mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur yaitu teks yang berisi tujuan serta langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan atau membuat sesuatu secara berurutan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar. Langkah-langkah dalam teks prosedur harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk atau panduan kepada pembaca. Yang kedua, membantu pembaca melakukan sesuatu kegiatan dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan cara menggunakan, membuat, atau mengoperasikan sesuatu. Dan yang keempat, mengurangi kesalahan karena setiap langkah disusun secara berurutan dan jelas. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah yang tersusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah, misalnya campurkan, masukkan, aduk. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan seperti potong, rebus, tulis. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, terakhir. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang keenam, bertujuan memberikan petunjuk kepada pembaca. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuannya yaitu menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, alat dan bahan berisi perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah berisi tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir ada penutup berisi hasil atau simpulan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat perintah imperatif, misalnya aduk hingga rata. Yang kedua, kata kerja tindakan, misalnya potong, rebus, tuangkan. Yang ketiga, konjungsi temporal, kata penghubung urutan, misalnya kemudian, setelah itu, selanjutnya, terakhir. Yang keempat, keterangan cara dan waktu, misalnya perlahan-lahan selama 10 menit. Yang kelima, kata bilangan, misalnya 2 sendok gula, 1 liter air. Nah, di sini ada contoh teks prosedur. Bisa dilihat ya, ada contoh teks prosedur membuat es teh manis dan contoh teks prosedur membuat mie instan. Bisa diamati ya cara-caranya. Baik, sekarang waktunya mengerjakan soal untuk mengukur pemahaman kalian mengenai teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan. Kerjakan dengan teliti dan jujur ya. Ibu beri waktu 10 menit. Selamat mengerjakan. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang teks prosedur dan mengerjakan soal dengan baik dan benar. Selanjutnya, kalian pahami kembali dan renungi kembali tentang teks prosedur.
Apakah sudah memahami pengertian teks prosedur? Wah, ternyata sudah paham semua ya. Apakah dapat menyebutkan struktur teks prosedur? Baik, kalian sudah paham mengenai teks prosedur. Nah, yang terakhir, apakah dapat membedakan jenis-jenis teks prosedur? Baik, sudah pintar semua ya, sudah paham mengenai pembelajaran teks prosedur pada hari ini. Kesimpulan dari teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu secara urut agar dapat tercapai. Teks prosedur memiliki ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis yang perlu dipahami agar dapat menyusun teks prosedur dengan benar dan mudah dipahami. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.